Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang Amel, gadis manis yang berhati pahit. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @grisela. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hai, nama gue Rani, dan hari ini gue pengen menceritakan tentang Amelia. Jadi Amelia ini adalah seorang gadis yang sangat cantik, bahkan kecantikannya sempat diakui oleh seorang pangeran pada zaman itu. Namun walaupun begitu, omongan Amelia tidak secantik parasnya. Ia selalu sombong dengan segala harta yang ia punya, bahkan ia tidak ingin berteman dengan orang sebelum melihat apa yang ia punya. Sampai suatu hari, ia menghancurkan hati seorang bangsawan. Saat itu Hendrik mendatangi rumahnya untuk melamarnya. Dengan senang, ibu Amelia pun segera merestukannya dengan sang putri. Walaupun begitu, Amelia justru menolak dan ia berkata, "Untuk apa aku menikah dengannya? Ia bahkan tidak tampan sekali, aku tidak mau menikahinya." Hendrik pun merasa patah hati dan kembali ke rumah dengan perasaan kecewa. Namun karena ia masih merasa dendam dengan Amelia, ia pun pergi ke dukun dengan niat membalaskan dendam kepada Amelia. Ritual pun berlanjut dan sukses. Kecantikan Amelia mulai memudar dan hartanya mulai menipis. Sampai akhirnya ia meninggal dengan keadaan mengenaskan. Nah, tapi beberapa hari tepat sebelum Amelia meninggal ini, keluarganya tuh pasrah buat ngurus si Amelia ini. Jadi dibiarin saja, sakit-sakitan sampai mayatnya juga membusuk di sana. Dan setelah itu, tidak ada yang berani nempatin rumah itu. Sekarang gue baru mau masuk ke cerita nih. Mulai dari cerita Amelia sampai gangguan dari sosok Amelia ini. 30 hari sebelum nyawanya direnggut. Tok, tok, tok. Amelia berdehum. Saat itu ia tengah merapikan mejanya yang sedikit berantakan karena ulah adiknya. Mendengar tidak ada jawaban dari balik pintu, Amelia pun melanjutkan aktivitasnya. Ketukan itu menjadi semakin keras. Merasa kesal, Amelia pun langsung membuka pintu. "Ya, siapa di sana?" tanyanya. Ia melihat ke arah kanan dan kiri, namun tidak ada siapa-siapa yang berada di depan pintu. "Siapa yang tadi mengetuk? Mengganggu saja. Aku sedang sibuk. Jika ada yang menggangguku lagi, aku akan memanggil ayah." Kesal Amelia yang lalu membanting pintu dengan kencang. Dan saat ia hendak berbalik, pintu tersebut bukannya tertutup, malah terdorong ke arahnya seolah-olah pintu itu terpental akibat bantingannya yang terlalu keras. Aduh! Amelia terjatuh akibat benturan pintu tersebut. "Ayah!" Amelia berteriak. Tidak lama, Bibi pun datang menghampiri Amelia dengan cemas. "Ada apa, Nyon?" Ucapan Bibi terpotong karena Amelia tiba-tiba berteriak ke arahnya. "Kenapa kamu yang datang? Aku bilang ayah, bukan kau. Sudah sana pergi," perintah Amelia. Bibi pun segera pergi. "Ya sudah, saya pergi sajalah daripada dimarahi tuan," gumam Bibi yang lalu pergi. Setelah itu pun Amelia membaringkan tubuhnya yang masih sakit akibat benturan pintu tadi. Namun tiba-tiba, seseorang menarik kaki Amelia hingga ia terjatuh. Amelia pun merasa takut dan langsung berlari untuk mencari keluarganya. Namun alih-alih menenangkan, keluarganya justru menyuruhnya untuk diam dan mengurus urusannya sendiri. 2 hari kemudian, Amelia meringkuk di kasurnya dengan ketakutan. "Aku melihat dengan jelas Bibi berada di dapur dengan pisau di tangannya. Namun mengapa tiba-tiba ia justru berada di luar rumah sambil bercocok tanam?" gumam Amelia. "Sebenarnya ada apa dengan diriku? Apa aku sudah gila?
Pikir Amelia bingung. Amel? Mel, apa bu? Aku tidak ingin keluar, jawab Amelia. Ketukan pintu itu pun berhenti sampai akhirnya ketukan itu berbunyi lagi. Tok, tok, tok. Sudah aku bilang, aku tidak ingin keluar. Amelia mengulangi perkataannya dengan nada yang lebih tinggi. Namun, tiba-tiba pintu itu malah terbuka dengan sendirinya. Amelia pun melangkahkan kakinya ke arah pintu untuk menutupnya. Sampai tiba-tiba, ia melihat ayahnya sedang melihat ke arahnya dari kejauhan. Ayah? Amelia berlari menghampiri ayahnya. Ayah, dari kemarin ada seseorang yang menjahiliku, ayah. Ia terus mengetuk-ngetuk pintu, lalu hilang begitu saja. Amelia mengeluh. Namun ayahnya hanya terdiam sambil tersenyum ke arahnya. Ayah, aku takut, Amelia berkata. Ayahnya pun mengangguk lalu tiba-tiba menarik lengan Amelia dengan kencang. Ayah, apa yang ayah lakukan? Mau dibawa kemana aku? Ucap Amelia seraya mencoba melepaskan tangannya dari genggaman sang ayah. Namun ayah Amelia terus menariknya. Sampai akhirnya ia melemparkan Amelia ke dalam gudang dan menguncinya di dalam. Sendirian dan tidak ada satupun cahaya. Ibu, ayah, bibi, siapapun, tolong aku. Amelia terus memukul-mukul pintu gudang. Namun tidak ada satupun yang menjawab bahkan mendengarnya. Amelia pun merasa pasrah dan menangis. Dan disitulah semua dimulai. Saat ia menangis terisak-isak, ia melihat seorang nenek tua yang menghampirinya. Siapa kamu? Amelia berteriak ketakutan. Namun sosok nenek itu hanya tersenyum ke arahnya lalu duduk di sampingnya. Sejak kapan ada seorang nenek tua di dalam gudang ini? Keluar sekarang juga. Namun nenek itu hanya diam sambil tersenyum ke arahnya. Saat ayahnya datang, barulah nenek itu menghilang. Amelia, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang menguncimu? Ayah bertanya dengan khawatir. Ayah yang melakukannya. Amelia menjawab dengan suara yang gemetar. Mana mungkin ayah melakukan itu? Siapa yang melakukannya? Jawab ayah, tegas ayah. Ayah yang melakukannya. Amelia terus menjawab jawaban yang sama. Sampai akhirnya ayah pun pasrah dan menyuruhnya untuk tidur. Saat itu ayahnya menganggap bahwa ia sedang lelah. 20 hari sebelum nyawanya direnggut. Bibi, tolong aku sekarang juga. Tiba-tiba Amelia menjerit-jerit. Bibi yang mendengar itu pun bergegas menghampiri Amelia. Sampai kamarnya, Bibi melihat Amelia yang sedang terbaring di lantai sambil memegangi perutnya. Amelia, ada apa ini, Amelia? Kenapa? Apa yang kamu rasakan? Bibi bertanya dengan gelisah. Panas sekali, panas. Amelia menjerit-jerit. Ibu Amelia yang mendengar hal itu pun langsung berlari ke arah kamar Amelia dan ikut membantu. Namun yang Amelia ucapkan hanyalah, panas seperti terbakar api, tanpa penjelasan lebih lanjut. Nyonya, apa yang harus kita lakukan? Bibi bertanya dengan panik. Malam ini kita bawa ia ke rumah sakit, perintah Ibu Amelia. Malam pun tiba. Amelia pun dibawa ke rumah sakit bersama keluarganya. Namun anehnya, dokter terus berkata bahwa Amelia tidak mengalami gejala apapun. Walaupun begitu, ibunya terus bersikeras untuk mendapatkan obat untuk Amelia. Mohon maaf, tapi tidak ada obat untuk Putri Nyonya, karena Putri Nyonya tidak didiagnosis penyakit apapun. Sang dokter mencoba menjelaskan dengan sabar. Tidak, ini tidak benar. Jika sampai ia seperti itu, sudah dipastikan bahwa ia sakit. Ya sudahlah, kita bawa ke rumah sakit lain saja. Ayah Amelia memotong ucapan istrinya lalu pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Namun sudah 3 kali keluarga Amelia mendatangi rumah sakit yang berbeda. Namun apa yang dokter katakan selalu saja sama. Amelia tidak sakit. Bahkan tidak ada gejala apapun yang ada di Amelia. Keluarganya pun pasrah dan membawa pulang kembali Amelia. Amelia pulang dengan pikiran kosong. Ia hanya menempelkan keningnya ke jendela sambil memikirkan nasibnya jika ia tidak mendapatkan obat. Sesampainya di rumah,
Amelia tiba-tiba menjerit dan berlari memeluk ibunya dengan ketakutan. "Amelia, ada apa Amelia?" tanya ibu seraya memeluk Amelia dengan erat. "Ibu, di dalam kamarku ada seseorang. Ia membawa pisau di tangannya. Aku takut," teriak Amelia. Teriakan Amelia yang bergema pun terdengar oleh sang ayah. Sang ayah pun langsung membawa kapak ke dalam kamar Amelia untuk mengecek siapa yang berada di dalam. "Siapa yang berani mengganggu putriku?" ucap sang ayah dengan nada tegas. Namun ternyata sesampainya ia di sana, tidak ada satupun orang yang berada di dalamnya. "Sudahlah Amelia, semua ini hanya halusinasimu. Kamu mungkin sedang lelah, karena itulah tingkat halusinasimu tinggi," ucap sang ayah yang sudah mulai lelah dengan tingkah laku Amelia. "Tapi ayah, aku benar-benar melihatnya." "Sudah nak, lebih baik kamu tidur saja. Semuanya akan baik-baik saja. Sekarang lebih baik kamu tidur," perintah sang ibu. Amelia pun melangkahkan kakinya ke dalam kamar dengan perlahan. Saat sudah memasuki kamar, tubuhnya mulai merasa merinding. Ia melihat ke arah sekitar. Namun benar kata sang ayah, tidak ada siapapun di sana. Karena lelah, ia pun tertidur tanpa sadar. Seminggu sebelum nyawanya direnggut, tepat pukul 12 malam, Amelia tiba-tiba terbangun karena mendengar ada suara seseorang yang mengetuk-ngetuk jendelanya. "Itu hanya halusinasiku," gumam Amelia, mencoba meyakinkan bahwa semua itu hanya permainan pikirannya. Namun tiba-tiba ada suara ketukan lagi. Amelia yang merasa risih pun langsung membuka hordeng jendela untuk melihat siapa yang mengusilinya pada malam hari. Namun betapa terkejutnya ia saat ia melihat seseorang yang sedang tersenyum ke arahnya sambil mengangkat sebuah kapak yang hendak ia ayunkan untuk memecahkan kaca. "Ayah!" Amelia langsung berlari ke arah pintu. Namun, entah mengapa, pintunya terkunci dan tidak bisa terbuka. "Ayah, seseorang tolong aku. Kali ini aku tidak berbohong." Amelia terus menggedor-gedor pintu kamarnya. Namun tidak ada yang kunjung datang. Amelia pun melihat ke arah belakang untuk memastikan apakah ia masih berada di sana. Dan tiba-tiba, ia melihat kunci kamarnya berada di tangan orang tersebut. Ia pun menjerit semakin keras. Sampai akhirnya jendelanya terbuka dan orang itu mulai masuk ke dalam kamarnya. Amelia pun pingsan dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Hari-hari pun ia jalani dengan berat, sampai akhirnya ia menjadi gila dan ditinggalkan di dalam rumah itu sampai ajalnya telah tiba. Sebenarnya gangguan yang dialami banyak banget, tapi yang gue dengar cuma beberapa, jadi maaf ya kalau cuma sedikit yang bisa diceritakan. Nah, sekarang gue mau menceritakan beberapa pengalaman gue diganggu oleh sosok Amelia ini. Jadi rumah si Amelia ini berjarak sekitar 5 meter di dekat rumah nenek gue. Terus kalau gue pulang kampung, ya pasti gue nginep di rumah nenek gue. Dan selalu ada cerita kalau nginep di sini. Jadi, ini cerita sebelum gue mengetahui cerita tentang si Amelia itu. Jadi waktu itu pernah jam 11 pagi, gue lagi ngeliatin jalanan karena gue gabut banget. Terus tiba-tiba dari rumah itu ada cewek cantik banget. Tapi dia itu ngadepnya ke arah jalanan, jadi menghadap ke depan gitu dan tidak menghadap ke aku. Tapi memang dari samping cantik banget. Tadinya gue sempat kepikiran mau nyamperin, tapi tiba-tiba gue kepikiran. Lah, tapi bukannya rumah itu kosong, pikir gue. Akhirnya gue gak jadi dan masuk lagi. Pas masuk gue niatnya mau lihat lagi, tapi lewat jendela. Tapi pas gue lihat ke arah sana lagi, si Amelianya ini tidak ada. Tapi pas gue lihat ke arah jalanan depan rumah, dia malah sudah berdiri depan rumah gue dan benar-benar melihat ke arah gue. Cantik sih jujur, tapi entah kenapa waktu itu gue ngerasa merinding. Jadi bukannya keluar buat nyapa gue malah balik lagi ke kamar nenek gue.
Nah malamnya keluarga gue tuh ngajak kita semua turun ke kota. Terus pas gue mau naik mobil, gue lihat si Amelia lagi. Tapi kali ini dia pakai payung. Ngapain coba? Padahal waktu itu tidak ada hujan. Terus tiba-tiba dia senyum ke arah gue. Terus pas gue mau bilang ke nenek gue, enggak sih, nanya lebih tepatnya. Tiba-tiba dia tuh hilang dan di situ gue sudah mulai curiga kalau dia memang bukan manusia. Tapi waktu itu habis dia hilang, gue belum sempat nanya ke nenek gue dia siapa. Soalnya gue keburu didorong sama kakak gue buat masuk ke mobil. Malamnya, gue tuh bener-bener capek banget dan badan gue pegel-pegel. Jadi pas keluarga gue masih pada ngeberesin barang di luar, gue sudah tidur di kamar nenek gue. Tapi pas gue tiduran, tiba-tiba ada yang mengetok jendela. Siapa itu? Gue kebangun. Terus, baru 5 detik kemudian, gue baru nyadar kalau suara ketukannya tuh dari jendela. Gue gak tahu kenapa gue tidak bisa takut, tapi gue tiba-tiba buka hordeng jendela. Dan gue benar-benar melihat sosok si Amelia ini. Dan di situ dia menangis-nangis dan bilang, tolong saya, ucap dia. Situ gue langsung nanya dong, kamu kenapa? Dan pas gue baru mau pulang jendela, tiba-tiba pintu gue malah dibuka sama nenek gue. Dan gue refleks langsung nengok. Tapi nenek gue tuh malah tiba-tiba bilang, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Rani, kamu kesini sekarang. Terus gue bilang, kenapa nek? Ini nih ada yang lagi minta tolong. Dan pas gue balik, ya Allah, yang gue lihat bukan cewek cantik lagi, tapi itu cewek yang badannya kayak membusuk dan rambutnya tipis, terus matanya putih semua. Ya gue langsung kaget dong, apalagi gue kan gak bisa lihat gituan. Terus saking paniknya gue lari sampai jatuh-jatuh demi keluar kamar. Terus pas sudah nutup kamar, nenek gue bilang, Rani, kamu tahu gak yang kamu lihat itu? Orang yang sudah meninggal. Terus gue malah diceramahin. Dan gue pikir setelah sudah ketahuan nenek gue, dia malah justru menghindar. Taunya bukannya menghindar, dia malah tambah gangguin. Mulai dari ketok-ketok jendela lah, nampakin diri lah, bahkan kadang dia tuh suka manggil nama gue dari depan pintu. Rani, suaranya kayak lemah lembut, tapi bukannya jadi imut, malah jadi serem. Dan ini menurut gue sih, yang paling parah. Jadi waktu itu gue cuma berdua sama abang gue. Oh iya, dan hari itu tuh hari terakhir gue buat nginep. Tiba-tiba pintu gue ada yang ngetok, tapi depan pintu rumah. Nah, karena kamar nenek gue deket banget sama ruang tamu, jadi gue kedengeran. Dan pas gue buka, sumpah gue kaget banget. Ada si Amelia, tapi kali ini dia pakai wujud aslinya. Jadi bukan wujud yang cantik, tapi benar-benar yang wujud dia sudah hancur. Dan tiba-tiba dia tuh narik tangan gue. Untung saja gue langsung nepis dan lari ke kamar yang ditempatin kakak gue. Tapi pas gue lari tuh, memang gue tidak sempat nutup pintu, jadi sebenarnya masih terbuka. Dan pas kakak gue keluar, kita berdua lihat dia nunjuk kita berdua dengan amarah. Sampai akhirnya dia banting pintu. Jujur, sampai hari ini gue masih agak trauma sih. Dan sampai sekarang kalau nginep di rumah nenek, dia tuh masih sering muncul. Tapi sekarang dia tidak pernah jalan ke rumah gue lagi. Paling cuma lihat gue dari depan rumahnya, tapi tuh dengan muka marah. Gak tahu sih ya kenapa. Apa gara-gara gue gak mau nolongin atau emang gara-gara gue yang ngehindar? Gue tidak tahu tepatnya, tapi pesan moralnya mungkin jangan pernah sombong dan selalu jaga perkataan. Kita kan gak tahu juga orang kalau dendam tuh kayak gimana. Oke, sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor.